dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Apakah pada malam hari ini saudara sekalian sudah siap untuk mendengarkan renungan pada malam hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengambil posisi sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang Engkau berikan kepada kami, mulai dari pagi, siang, hingga sore, hingga malam ini. Sehingga malam ini kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bekerjalah di malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau yang berbicara Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, pada malam hari ini renungannya berjudul Tuhan Tahu dan Peduli dari kitab Yesaya 21 ayat 28 sampai 32. Oke. Yesaya 21 ayat 28 sampai 32. Sebelum itu kita membaca sama-sama ya, saudara-saudara. Oke. 1, 2, 3. Pedang Tuhan melawan Bani Amon. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk diletakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya. Di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu, aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku, Tuhan, yang mengatakannya. Apakah saudara-saudara pernah berpikir atau bertanya, kenapa sih orang jahat itu selalu lestari hidupnya? Dan mengapa Tuhan itu membiarkan mereka tetap hidup baik tanpa ada hukuman atau tidak dihukum? Sebenarnya untuk menjawab itu kita kembali ke nas ayat yang sudah tadi kita baca. Oke, kata pedang itu pada ayat 28 digunakan. Dan pedang yang menggambarkan kematian sebagai hukuman tidak hanya dikenakan kepada Israel, namun juga kepada Bani Amon. Tuhan mendatangkan hukuman kepada mereka karena mereka membiarkan adanya penglihatan-penglihatan yang menipu dan tenungan-tenungan bohong kepadanya
mengenai diri mereka. Tuhan itu tidak tinggal diam, Dia memberikan penghukuman sesuai dengan konsekuensi dari kehidupan mereka yang penuh kefasikan. Itu terbilang pada ayat 30 sampai 31. Demikianlah Tuhan, Dia dapat saja tampak seperti tidak peduli dengan umatnya ketika umat atau manusia itu hidup dalam kefasikan. Tuhan juga bisa menggunakan orang-orang fasik untuk melakukan penghukuman kepada umat-umatnya yang tidak setia kepadanya. Namun, bukan berarti Tuhan membenarkan kefasikan. Tuhan tetap adalah Tuhan yang mencintai kebenaran. Kefasikan itu pasti akan tetap mendapatkan hukumannya. Orang fasik tetap akan menerima konsekuensinya dari tindakannya tersebut. Dalam kehidupan, ketika kita melakukan hal yang tidak benar, mungkin kita tidak secara langsung menerima konsekuensinya. Hukuman yang jatuh secara tidak langsung itu bisa membuat kita terlena dan memunculkan pikiran, ternyata yang aku lakukan selama ini tidak apa-apa dan tidak ketahuan siapapun, dan tidak ada yang menghukumku atas tindakanku tersebut. Tuhan juga diam saja. Hati-hati saudara-saudara, kita bisa ketagihan melakukannya lagi karena merasa aman dan nyaman dengan hidup yang tidak benar itu. Ketika sudah sampai tahap yang demikian, akan sulit bagi kita untuk berbalik menjadi benar karena sudah terlanjur nyaman pada hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum merasa nyaman, segeralah kita bertaubat atau berhenti. Dan janganlah saudara-saudara itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak tahu dan tidak peduli perihal tindakan kita. Dia sangat tahu dan peduli. Ingat, pedangnya akan dijatuhkan kepada setiap orang yang fasik. Jadi jangan tunggu pedang itu datang dan segeralah bertaubat sebelum pedang itu datang ke diri Anda masing-masing. Itulah renungan pada malam hari ini. Sebelum kita menutup renungan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengambil sikap berdoa. Terima kasih Yesus. Semoga renungan ini kami dapat lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah langkah kami di setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajarku mengenal